Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terkait penyusunan atau staffing. Saya Adinda Lenita dengan NIM 002. Saya Ngerenggar Linue dengan NIM 003. Saya Aisti Malinda dengan NIM 004. Saya Kaneta Bika dengan NIM 041. Penyusunan atau staffing didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa yang melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai tujuan, bidang, dan keahlian masing-masing dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oleh karenanya, fungsi penyusunan atau staffing merupakan satu kegiatan penting yang harus dilakukan oleh pemimpin. Terdapat beberapa kegiatan dalam staffing, yaitu memperoleh pegawai, memajukan pegawai, dan memanfaatkan pegawai. Memperoleh pegawai. Fungsi memperoleh pegawai meliputi beberapa tugas-tugas, yaitu analisis jabatan, seleksi pegawai, dan memperkenalkan pegawai. Analisis jabatan. Dalam menarik pegawai, terlebih dahulu harus ditetapkan pegawai yang bagaimana seharusnya ditetapkan untuk menduduki suatu jabatan tertentu atau menetapkan kualifikasinya. Pekerjaan merencanakan atau menetapkan kualifikasi seseorang pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat dilakukan dengan cara yaitu analisis jabatan yang tadi disebutkan. Selanjutnya ada kualifikasi pegawai. Untuk memperoleh informasi dalam analisis jabatan dapat dilakukan dengan cara yang pertama daftar pertanyaan, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga penilaian dan analisis. Nah, selanjutnya ada seleksi pegawai. Seleksi pegawai harus dilaksanakan agar pegawai yang diterima adalah pegawai-pegawai yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jabatan yang dipangkunya. Nah, untuk proses seleksinya ini ada 3, yaitu wawancara, tes psikologi, dan kesehatan. Selanjutnya ada memperkenalkan pegawai. Masa orientasi pegawai yang telah diterima perlu dilakukan. Memperkenalkan pegawai mencakup beberapa hal. Yang pertama, sejarah perusahaan. Yang kedua, barang yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, struktur organisasi perusahaan. Dan yang keempat, karyawan atau pegawai lainnya. Memajukan pegawai. Setiap pimpinan bertanggung jawab untuk memajukan dan mengembangkan bawahannya, menambah keahlian dan efisiensi kerja dari bawahan dan melaksanakan tugas-tugasnya. Menempatkan pegawai pada tempat atau jabatan yang tepat-tepatnya. Bagian memajukan pegawai ada 4, yaitu latihan, promosi, mutasi, dan penilaian kecakapan. Latihan, memperkenalkan pegawai dan perusahaan, melatih pegawai baru, melatih pegawai yang dipromosikan, dan melatih manajer-manajer. Dan promosi adalah memberi kekuasaan dan bertanggung jawab yang lebih besar. Dasar promosi kecakapan dan senioritas. Mutasi adalah pemindahan pegawai yang dimaksud untuk mewujudkan penempatan pegawai pada jabatan setepat-tepatnya sehingga pegawai mendapatkan prestasinya. Melalui mutasi juga dimaksud agar pegawai mengenal semua aktivitas bidang-bidang untuk tujuan promosi. Dasar mutasi adalah keinginan atasan, keinginan bawahan, kecakapan, dan analisis jawaban. Penilaian kecakapan. Penilaian kecakapan merupakan tindakan penilaian sistematik terhadap pegawai oleh atasan atau oleh beberapa orang yang mengetahui benar cara melaksanakan tugas pegawai yang dinilai. Penilaian secara objektif sukar dilakukan, sukar menetapkan ukuran penilaian, sukar menetapkan kualitas apa yang dinilai. Penilaian kecakapan penting dilakukan, pegawai mengetahui kelemahannya dan meningkatkan tanggung jawab moral. Siapa yang mengadakan penilaian kecakapan pegawai? Penilaian dilakukan oleh atasan langsung dengan dibantu oleh 1 atau 2 orang yang membantunya. Penilaian dapat dilakukan oleh atasan langsung, kemudian direvisi oleh kepala bagian. Penilaian oleh atasan langsung ditambah verifikasi dari 1 orang atau 2 orang pegawai yang bersangkutan. Nah, yang C itu memanfaatkan pegawai. Memanfaatkan pegawai dimaksudkan adalah kegiatan pimpinan untuk mempekerjakan pegawai yang memberi prestasi besar atau menguntungkan perusahaan. Mempekerjakan pegawai yang memberi manfaat bagi perusahaan dan tidak mempekerjakan pegawai yang tidak mendatangkan manfaat dan perusahaan. Yang pertama itu motivasi, yang kedua pensiunan, dan yang ketiga pemberhentian. Yang pertama itu motivasi. Motivasi adalah pemberian daya perangsang kepada pegawai agar para pegawai bekerja dan segala daya upaya serta penuh tanggung jawab. Yang kedua, pemensiunan. Pemensiunan merupakan tindakan pemberian penghormatan kepada pegawai yang produktivitasnya sudah menurun karena berbagai sebab dan mengingat jasa-jasanya selama masa produktivitas pada perusahaan. Beberapa dasar pemensiunan yaitu
Yang pertama itu usia, kedua invalid, ketiga sakit berkepanjangan, dan yang keempat itu peremajaan pegawai. Yang ketiga pemberhentian, keinginan pegawai, keinginan pimpinan, meninggal dunia, atau perjanjian kerja. Sekian materi staffing dari materi yang kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Jangan lupa di like dan di komen. Terima kasih.